Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis ketiga yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Langsung ke pembahasan, yakni al-haditsus tsalits. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga bersumber dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Siapa sih Abi Abdurrahman ini? Nah, nama asli beliau adalah Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau ini, Sayyidina Abdullah ibni Umar ini, masih satu keluarga dengan Sayyidina Umar bin Khattab, yakni anak dari Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar juga merupakan sahabat Nabi dari beliau masih kecil sebelum balik, karena beliau ini masuk Islam berbarengan dengan ayahnya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau juga salah satu pakar fikih dan banyak sekali hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau, yakni ada 2630 hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Kemudian langsung ke artinya, yakni beliau berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun pilarnya atas 5 perkara, dibangun pondasinya atas 5 perkara. Dalam artian, apabila ada salah satu orang yang meninggalkan 5 perkara ini, maka telah tidak sempurna Islamnya. Bahkan bisa di salah satu momen seseorang ini bisa dikatakan kafir apabila meninggalkan 5 perkara yang akan disebutkan ini. 5 hukum ini hakikatnya telah dibahas oleh para ulama, telah menimpa kepada nabi-nabi yang pernah ada di sepanjang sejarah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya. Bahwa di zaman nabi yang pernah ada itu juga ada syariat syahadat, mengesahkan Allah, dan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Kemudian mengisyaratkan mereka dengan sholat. Walaupun pada hakikatnya sholatnya itu mungkin saja berbeda. Seperti yang telah dikatakan oleh para ulama, ada yang sholatnya sujud aja, ada yang sholatnya ruku aja, bahkan ada yang sholatnya zuhur aja, asar aja, dan berbagai macam cara yang pada akhirnya disempurnakan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah itu menjadi penyempurna para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam 5 perkara tadi? Yang pertama itu ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Di sini kita bahas yang asyhadu alla ilaha illallah dahulu. Yang artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, andai kata ada orang di luar sana yang mengaku dirinya Islam, tapi kemudian dia menyekutukan Allah, terus menyembah selain kepada Allah, sedangkan di sini diperintahkan hanya menyembah Allah saja. Tapi semisal ada salah satu orang di antara umat muslim, tapi ini na'udzubillah, semoga tidak ada ya, yang kemudian datang ke salah satu tempat, misalkan Bali. Entah itu niatnya emang mau nyembah atau mirip-mirip nyembah, kemudian datang ke patung, lalu minta kepada patung tersebut. Jadi minta kepada selain Allah. Nah, ini udah keluar dari kategori syahadat ini. Jadi berhati-hatilah. Mintalah hanya kepada Allah, esakan Allah, bebaskan diri kita dari segala macam kesyirikan yang pernah ada. Jangan pernah mencoba menyekutukan Allah dengan apapun. Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu selalu mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman itu ada nabi yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yakni namanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan juga Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk umat seluruh dunia. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang diciptakan emang hanya untuk kabilah-kabilah tertentu, hanya untuk umat-umat tertentu saja, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah itu untuk seluruh umat di dunia. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yakni mendirikan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi sekarang itu banyak orang-orang yang meninggalkan sholat dibumbu-bumbu agar saat meninggalkan sholat itu kesannya tuh gak jelek-jelek amat. Misalnya, gak apa-apa lah gak sholat, asalkan akhlaknya kita ke manusia itu baik. Nah, itu tuh yang perspektif yang salah. Jadi, kenapa mendahulukan manusia? Harusnya kita itu mendahulukan hak Allah dulu. Hak Allah itu apa? Ya, sholat kita. Walaupun ya pada hakikatnya hak Allah sama hak manusia itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai hamba lebih dahulu mendahulukan hak Allah, dan sholat itu emang kewajiban kita. Nah, orang yang meninggalkan sholat telah disepakati para ulama dosanya itu lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri, dan juga lebih besar dari berzina. Bayangin aja, kita yang udah terbebas tuh dari segala macam zina, terus gara-gara kita ninggalin satu waktu sholat, kita dapetin dosa yang lebih besar dari zina. Naudzubillah. Nah, ini bersumber dari kitab, yakni Kitabus Shalah wa Hukmu Tarikiha, hukum meninggalkan sholat, yang mu'alifnya adalah Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibni Abi Bakar ibni Ayub ibni Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah salah satu ulama yang begitu luar biasa, yang begitu besarnya luar biasa. Pernyataan beliau di dalam kitabnya yakni la yakhtaliful muslimuna anna tarka shalah al-mafrudati amdan min a'zami dhunubi wa kabaril kabair. Umat-umat Islam tidak pernah berbeda pendapat. Umat Islam yang dimaksud di sini itu ulama-ulama di zaman dahulu, bahwasanya meninggalkan sholat fardu disengaja. Jadi pada ucapannya
Al-Imam Abi Abdillah ini, yang dimaksud meninggalkan sholat di sini adalah meninggalkan sholat fardu disengaja. Merupakan dosa yang sangat besar, yang pernah ada dan yang pernah kita temui di dunia ini. Dan sesungguhnya meninggalkan sholat di sisi Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa membunuh, lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar dari dosa berzina, dan juga lebih besar dari dosa meminum khamr. Dan sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat langsung akan terkena siksaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan pada hakikatnya ulama-ulama itu berdebat apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini masih Islam atau enggak. Di sini tuh ulama tuh bukan berdebat apakah meninggalkan sholat orang ini tuh haram atau halal, atau dosa atau tidak, tapi di sini apakah orang yang meninggalkan sholat ini masih dianggap muslim atau tidak. Jadi karena banyak sekali nuzus-nuzus di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini bisa saja jatuh ke dalam kekufuran, seperti yang ada pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarokaha faqad kafar. Artinya, yang membedakan antara kita umat muslim dengan orang-orang kafir itu apa? Yaitu sholat. Jadi barang siapa seseorang itu meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Di sini meninggalkan sholat secara sengaja. Tapi ulama-ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini. Cara sengajanya, apakah seorang ini malas ataukah dia ini mengingkari kewajiban sholat? Apabila seorang ini sengajanya itu karena mengingkari kewajiban sholat, maka semua ulama sepakat bahwa orang tersebut keluar dari Islam atau kafir. Tapi apabila meninggalkan sholatnya karena malas, yang sering kita temui di zaman sekarang, maka ada sebagian ulama berpendapat kafir, bahkan kalau nggak salah jumhur, tapi sebagian lagi tetap Islam. Contohnya pendapatnya Imam Syafi'i, tidak keluar dari Islam tapi dibunuh. Sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah berbeda lagi, tidak harus dibunuh, tapi dipenjara sampai seorang itu mau melaksanakan sholat. Intinya nggak ada jalan supaya kita nggak sholat. Intinya sejahat apapun kita, sebrengsek apapun kita, yang namanya sholat itu jangan ditinggal. Karena sholat itu ibaratkan itu kayak tiket masuk buat nanti kita ke surga. Karena amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu kelak di yaumil akhir itu adalah sholat. Jadi apabila kita pernah meninggalkan sholat secara tidak sengaja ataupun sengaja, mari kita qodho, ganti, dan istighfar apabila sholatnya disengaja ditinggal. Dan yang ketiga adalah wa itaiz zakah, yakni mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita sebagai umat muslim itu tidak mengeluarkan zakat, karena zakat itu hukumnya wajib. Entah itu zakat mal, zakat fitrah, dan zakat berbagai macam zakat lainnya. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kelak akan ada sekumpulan manusia yang gak mau bayar zakat, yang gak mau bayar zakatnya, yang gak mau ngeluarin zakatnya. Apa yang terjadi? Pada hari kiamat, Allah itu menjadikan untuknya ular sujaan akro. Ular ini itu ular yang bagian atasnya itu rontok saking banyak busanya, saking banyak racunnya. Yang kedua, ujung mulutnya itu berbusa yang terlilit di leher orang-orang yang gak mau zakat tadi. Ular itu bicara kepada orang tersebut, saya hartamu, saya simpananmu. Jadi buat orang-orang yang gak mau zakat,
sebenarnya zakat itu nggak bakal bikin kalian itu miskin. Andai kata orang-orang muslim itu mau menunaikan zakat sesuai harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut, niscaya tidak akan ada orang-orang yang kemiskinan, tidak akan ada orang-orang yang merasa kelaparan. Karena orang-orang yang memiliki harta bisa dibilang banyak, pasti kan mengeluarkan zakatnya juga pasti ada ukurannya kan, ada kuantitasnya juga. Nah, jadi apabila orang muslim itu menunaikan zakatnya dengan benar, mengeluarkan zakatnya, mau mengeluarkannya dengan sesuai harta yang dimilikinya, niscaya tidak akan ada orang yang merasa kelaparan, tidak akan ada orang kemiskinan. Dan yang keempat adalah wahajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah bagi sesiapapun yang mampu. Zaman sekarang banyak tuh orang yang terlihatnya mampu materi, fisik, tapi kok nggak mau haji. Padahal mampu, bisa dikatakan mampu. Tapi berbagai alasan agar tidak melaksanakan haji itu termasuk ke dalam dosa yang besar. Bisa aja orang tersebut yang aslinya mampu secara kesehatannya, materinya, tapi nggak mau melaksanakan haji dengan berbagai alasan, bisa saja meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga Nasrani ataupun Nasrani. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, isnadu sahih, man a'taka al-hajja falam yahujja fasawa'un alaihi yahudiyan aw nasraniyan. Orang kalau udah mampu haji tapi dia tidak haji tuh, dia bisa saja mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah wasomi Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Ada satu hadis di mana Rasulullah itu bermimpi, dan mimpinya Rasulullah itu kan termasuk hujjah ya, berbeda dengan mimpinya kita, mimpinya orang biasa. Nah, di mimpi tersebut Rasulullah bermimpi pada malam hari. Rasulullah didatangi oleh 2 malaikat yang membawa beliau dari pundaknya. Kemudian Rasulullah itu dibawa ke suatu tempat dan banyak sekali orang-orang yang sedang digantung dan bibirnya itu pecah keluar darah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Man haula?" Siapa mereka? Kemudian malaikat itu menjawab, "Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka, orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum mereka boleh untuk membatalkan puasanya. Jadi orang yang batal puasa sebelum waktunya tiba tanpa ada alasan ya di sini. Apabila karena ada alasan sakit atau sesuatu hal yang dibolehkan, itu tidak apa. Jadi bagi sesiapa yang punya hutang puasa, ayo segera diqodho, segera dilunasi. Dan puasa bulan Ramadan itu hakikatnya tidak disyariatkan pada awal keislaman. Pada awal keislaman zaman Rasulullah, yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Sedangkan puasa bulan Ramadannya itu mukhayyar, yakni melaksanakan ya boleh, tidak melaksanakan juga boleh. Kemudian setelah disyariatkan, diwajibkan puasa bulan Ramadan, berbalik, yang tadinya 10 Muharram atau Asyura diwajibkan menjadi mukhayyar, dan puasa bulan Ramadannya menjadi wajib. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.